Hai Moms, good morning. Sudah beberapa pekan belakangan ini, hujan terus turun ya Moms. Tanaman di rumah jadi lebih sering mandi hujan deh sekarang. Menyiram tanaman menggunakan air hujan menjadi alternatif yang lebih baik daripada dengan air keran atau ledeng. Itu karena sejumlah air keran atau ledeng cenderung lebih basah atau memiliki pH yang lebih tinggi. Sedangkan air hujan memiliki kandungan yang dapat menyuburkan tanaman seperti nitrat yang penting untuk pertumbuhan tanaman sehingga menghindari klorin yang terkandung di air keran. Meski terlihat menguntungkan bagi tanaman, sebenarnya hujan juga memiliki dampak buruk loh bagi tanaman jika curah hujan berlebih. Karena pada tanaman yang bersifat lembab dapat memunculkan jamur di bagian tertentu tanaman. Saat musim hujan, tanah pun akan menjadi lebih gembur, sehingga membuat tanaman di atasnya dapat tumbuh dengan mudah, termasuk gulma dan ilalang. Sedangkan kan gulma dan ilalang sendiri adalah dua jenis tumbuhan yang bisa mengganggu tanaman yang lain. Musim hujan juga kerap dianggap sebagian orang sebagai waktu yang kurang bersahabat untuk urusan menanam atau merawat tanaman di rumah. Padahal sih Moms, musim hujan adalah waktu terbaik untuk menanam loh. Karena suhu dan kelembapan yang rendah memungkinkan potensi pertumbuhan tanaman sampai ke akarnya. Tanaman dalam ruangan juga dapat menyerap kelembapan udara dan menghilangkan kelebihan sinar matahari yang mereka miliki di musim panas. Tapi meski begitu, kita juga perlu merawat tanaman secara khusus selama musim hujan ini ya Moms. Karena kan tidak semua tanaman bisa bertahan dengan baik saat diguyur hujan. Beberapa bulan yang lalu, saya pernah membeli tanaman hias secara online di Shopee. Nah, ini dia nih Moms tanamannya. Dari 10 tanaman yang saya beli, satu tanaman tidak bisa hidup lama Moms. Jujur, itu karena saya memang kurang memberikan perhatian kepada tanaman-tanaman. Lihat nih, sampai ada yang doyong gini. Makanya, sekarang saya mau cekin satu-satu dan beresin tanaman-tanaman tersebut. Beberapa tanaman ada yang mulai bermekaran daun dan bunganya. Cantik-cantik deh Moms. Tapi ada juga yang kondisinya kurang baik. Nah Moms, makanya jangan kemana-mana ya. Temani saya merawat tanaman-tanaman ini. Karena saya juga akan berbagi tips tentang cara merawat tanaman hias saat musim hujan. Intermezzo ya Moms. Sekop Minushu ini juga saya beli di Shopee loh. Saat memasuki musim hujan, kita disarankan untuk memangkas tanaman, terutama daun-daun yang kering atau yang kondisinya sudah tidak bagus. Biasanya setelah memotong daun-daun yang tidak bagus tersebut, nanti akan cepat keluar lagi tunas daun yang baru. Hanya saja jangan asal memotong daun ya Moms. Setidaknya potong beberapa daun yang tidak teratur atau rusak saja.
agar tidak menular ke yang lainnya. Tanpa disadari, memangkas daun merupakan langkah penting dalam merawat tanaman di musim hujan. Hal ini dilakukan agar dapat mengurangi kelembapan tanaman. Perhatikan media tanam yang digunakan, baik tanah, pot, atau alat bantu lainnya. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pembusukan pada akar dan batang, terutama pada tanaman dengan akar kecil. Kita bisa mengganti media tanam yang tidak banyak menyerap air, seperti sekam atau arang. Oh iya Mams, supaya tanaman dalam pot dapat tumbuh subur, kita harus mengecek setiap lubang di bagian bawahnya. Jangan sampai lubangnya terlalu kecil atau bahkan tertutup, supaya air yang mengendap bisa langsung mengalir keluar. Untuk tanaman yang tertentu, kita bisa menambahkan alat bantu seperti kayu atau penopang lainnya, supaya tanaman bisa lebih kokoh dan tidak mudah jatuh. Hama dan penyakit tanaman membuat pertumbuhan dan perkembangan tanaman menjadi tidak maksimal. Hama sendiri adalah hewan yang biasanya memakan atau mengganggu tanaman. Contohnya seperti ulat yang suka memakan daun serta batang tumbuhan. Namun, jika kita menemukan cacing tanah, jangan disingkirkan ya Mams, karena cacing tanah justru kerap membantu menyuburkan tanah. Sedangkan untuk penyakit tanaman, salah satu contohnya adalah kutu putih yang biasanya ditemukan di antara daun dan batang tanaman serta bagian bawah daun. Kutu putih tersebut ini menyedot getah dari tanaman sehingga menghambat pertumbuhan atau bahkan hingga mati, Mams. Cara menghilangkannya cukup dengan mengoleskan sedikit alkohol ke dalam kapas dan daun tersebut. Selama musim hujan, tanaman membutuhkan sedikit air karena sudah mendapatkan begitu banyak pasokan air. Untuk itu, jika selama ini penyiraman tanaman dilakukan 1-2 hari, sekarang bisa menyiram tiap 3 hari sekali aja ya Mams. Karena jika terlalu banyak air dapat merusak akar. Hindari menyiram tanaman sore hari selama musim hujan. Jangan pernah menyiram tanaman setelah jam 3 sore, karena kelembapannya sudah cukup sehingga tidak perlu berlebihan. Jangan lupa juga untuk menyimpan tanaman yang masih muda atau baru tumbuh di tempat yang tidak terkena hujan langsung ya Mams. Lakukan pengecekan pada tiap-tiap pot. Apabila ada genangan air seperti ini, sebaiknya dibuang saja. Pastikan bagian bawah pot juga memiliki lubang agar air yang berlebih di dalam pot dapat keluar. Langkah selanjutnya dalam merawat tanaman di musim hujan adalah dengan mengurangi pemupukan. Yap, pupuk memang penting bagi tanaman agar selalu tumbuh subur. Namun berbeda lagi jika musim hujan. Kita harus memberikan pupuk pada waktu yang tepat dan tidak terlalu sering. Atur waktu pemupukan yaitu antara jam 7 dan 11 pagi. Untuk memberikannya, cukup merendam pupuk pada media tanam sekitar 10-15 cm dari batang, sehingga pupuk dapat terserap dan larut dengan sendirinya. Karena tingginya tingkat kelembapan selama musim hujan, jadi kita harus memastikan tanaman mendapatkan ventilasi dan cahaya yang baik. Usahakan tetap berikan sinar matahari paling tidak seminggu sekali. Hal ini penting karena tanaman tetap membutuhkan pencahayaan dari matahari untuk proses fotosintesis. Jika kita menyimpan tanaman di dalam rumah, hindari menempatkan tanaman di sumber sirkulasi udara.
Aliran udara yang konstan seperti dari pendingin ruangan dapat membuat daun tanaman cepat kering. Jangan lupa untuk menjaga kebersihan di sekitar taman, pot, dan tanaman ya. Hindari membuang sampah ke tanah sekitar tanaman, terutama sampah plastik dan bahan lain yang tidak bisa terurai dengan baik. Nah, itu tadi Mams, beberapa cara merawat tumbuhan. Semoga bermanfaat dan salam go green.